Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pembahasan mengenai cahaya selalu menjadi perbincangan menarik bagi kalangan ilmuwan maupun orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sejak zaman fisika klasik, pembahasan mengenai cahaya selalu diperbincangkan. Apakah cahaya itu adalah merupakan gelombang atau apakah cahaya itu merupakan partikel? Nah, di kalangan orang-orang seni, warna ungu merupakan gabungan dari warna merah dengan warna biru. Nah, apakah hal ini juga berlaku pada cahaya berwarna merah dan cahaya berwarna biru? Apakah penggabungan keduanya akan menghasilkan cahaya berwarna ungu? Lantas bagaimana ketika kita berada di sebuah ruangan? Ketika kita jauh dari sumber cahaya itu, maka perasaan kita akan lebih gelap. Sedangkan ketika kita berada di dekat sumber cahaya itu, maka semuanya akan terlihat lebih terang. Apakah yang mempengaruhi hal tersebut? Bisakah kita membayangkan jika kita mendekati matahari sebagai sumber cahaya? Bagaimanakah terangnya cahaya yang terlihat di mata? Nah, semua pertanyaan itu akan kita jawab dengan melakukan praktikum. Oke, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan sederhana nantinya. Di sini sudah ada senter HP atau flashlight yang akan saya gunakan sebagai sumber cahaya. Kemudian saya sudah siapkan prisma kaca yang fungsinya nanti akan menguraikan cahaya polikromatik berwarna putih menjadi berbagai cahaya berwarna dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Kemudian saya sudah siapkan sebuah trompet yang telah rusak yang bisa kita gunakan dalam melakukan polarisasi absorpsi yang memiliki pola dengan luas penampang seperti ini. Oke, langkah-langkah yang akan kita lakukan pada praktikum nantinya, kita akan melakukan polarisasi terhadap cahaya yang berasal dari senter ini untuk kemudian dipolarisasikan membentuk cahaya seperti penampang yang ada di trompet ini. Kemudian cahaya yang berasal dari trompet ini akan diteruskan menuju prisma ini, prisma kaca ini, sehingga cahayanya akan terbiaskan. Oke, cahayanya akan terbiaskan membentuk cahaya berwarna monokromatik Meiji Kuhibiniu. Kemudian kita akan amati juga bagaimana perbedaan intensitas cahaya pada saat berasal dari sumber, kemudian setelah dipolarisasi, kemudian setelah direfraksi ganda di dalam prisma kaca ini, sampai hasilnya nanti menghasilkan cahaya berwarna. Oke, langsung saja kita akan melakukan praktikumnya. Oke, saya telah merangkai alat dan bahan yang akan kita gunakan seperti terlihat. Tadi sumber cahayanya sangat terang ya. Kemudian setelah dipolarisasi, cahayanya menjadi sedikit lebih redup. Nah, cahaya ini nanti akan diteruskan menuju ke prisma kaca. Cahaya yang berasal dari penampang trompet tadi akan diteruskan ke prisma sehingga mengalami refraksi atau pembiasan sehingga menguraikan cahaya tadi menjadi cahaya berwarna-warni. Nah, kita lihat cahaya berwarna-warni ini menjadi sangat redup jika dibandingkan dengan sumber cahayanya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya akan berkurang ketika benda mengalami polarisasi dan mengalami refraksi di prisma. Ketika saya menjauhkan cahaya senter HP ini dari objek, maka cahaya yang tampak akan sedikit lebih redup. Tetapi ketika saya mendekatkan cahaya senter HP ini ke objek,
maka cahayanya akan lebih terang, tetapi penampang yang terkena paparan cahaya akan lebih sempit atau lebih kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak sumber cahaya dengan objek yang terkena paparan cahaya ini, maka intensitas cahaya akan semakin besar. Begitu pula dengan penampang yang terkena paparan cahaya tersebut. Atau dalam istilah fisika, kita lebih mengenalnya dengan istilah sudut ruang. Sebagai kesimpulan, pada percobaan yang telah kita lakukan tadi, yang pertama, intensitas cahaya akan berkurang ketika cahaya tersebut mengalami polarisasi absorpsi, polarisasi refraksi. Kemudian, intensitas cahaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampang, maka akan semakin kecil intensitas cahayanya. Sebaliknya, semakin besar luas penampangnya, maka intensitas cahayanya akan semakin sedikit. Oke, demikian video praktikum singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.